Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut potensi megatrust akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa. Namun BMKG mengimbau masyarakat agar tidak cemas dan khawatir berlebihan dengan adanya temuan ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa megatrust yang berada di lempeng Eurasia di Laut Lepas Jawa berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter menuju daratan. Hal ini diungkapkan setelah tim BMKG dan ITB meneliti potensi megatrust di selatan Indonesia. Potensi tsunami besar terjadi bila segmen-segmen megatrust di sepanjang Jawa pecah secara bersamaan. Dari barat Sumatera yang menyambung sampai selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara itu adalah suatu daerah subduksi atau zona megatrust atau tempat pertemuan dua lempeng tektonik dunia. Nah, di sana memang ada potensi-potensi gempa yang diskenariokan dalam kondisi yang optimal atau terburuk, sehingga kita memiliki kesiapsiagaan. Kita bersiap yang terburuk sehingga kita memiliki kemampuan yang terbaik. BMKG akan mengedukasi masyarakat sekitar pesisir Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mengenai bahaya potensi gempa megatrust. Jalur evakuasi dan alat pendeteksi gempa bumi juga telah terpasang di seluruh pantai di Indonesia. BMKG juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir yang berlebihan dengan temuan ini. Antara 7 sampai 8 itu sudah 4 kali. Jadi gempa megatrust itu memang memiliki potensi yang besar dan catatannya ada. Setelah kegempaan memang BMKG mencatat tingginya aktivitas di wilayah tersebut, sehingga kita patut untuk terus meningkatkan langkah-langkah upaya mitigasi baik gempa bumi maupun tsunami. Kawasan di pesisir selatan Pulau Jawa memang dikenal sebagai daerah rawan gempa dan tsunami. BMKG mencatat sudah terjadi tsunami sekitar 5 kali dengan kejadian terakhir, yaitu tsunami Pangandaran pada tahun 2006 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami peneliti gempa megatrust sekaligus guru besar seismologi ITB, Profesor Sri Widiantoro. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Ilik. Selamat sore. Ya, Prof, langsung saja, seberapa akurat sebetulnya penelitian mengenai potensi tsunami lebih dari 20 meter ini? Baik, terima kasih. Sekali lagi, beberapa kali sudah saya sampaikan, penelitian ini bukan suatu prediksi, tetapi kita berusaha menggali untuk mengetahui potensi gempa megatrust yang ada di selatan Jawa. Kalau ditanya soal presisi, yang bisa kami sampaikan bahwa kami menggunakan data yang terkini, ya, data gempa bumi yang sudah diproses ulang oleh Dr. Pepen Supendi dari BMKG, dan kami tidak hanya menggunakan pendekatan seismologi, tetapi ini merupakan riset multidisiplin. Rekan kami Dr. Indra Gunawan dan Dr. Rahma dari ITB itu ahli GPS. Dari data GPS dibuat simulasi atau perhitungan untuk mengetahui posisi sumber gempa di selatan Jawa, sumber megatrust itu di mana. Nah, di situ terlihat bahwa posisi sumber gempanya berkorelasi dengan seismic gap atau zona sepi gempa yang kami lihat dari data seismologi atau data gempa. Dan oleh Dr. Aam atau Dr. Abdul Muhari dari BNPB berdasarkan sumber gempa tadi dibuat simulasi dan diperoleh hasil seperti yang diberitakan selama ini. Baik. Bahwa tinggi maksimum, ya saya ulang, tinggi maksimum bukan di setiap tempat, itu 20 meter kalau di selatan Jawa Barat, kalau di sebelah timur tinggi maksimum 12 meter, dan di tempat lain rata-rata jika dua sumber gempa di barat dan timur itu pecah bersama 4,5 meter kira-kira. Itu baik. Sebenarnya yang dimaksud dari hasil riset ini. Prof. Ilik, gempa megatrust itu terjadi jika apa? Jika kondisinya seperti apa, Prof? Ya,
Kondisinya biasanya setelah terjadi locking. Locking itu ada bagian dari lempeng yang mestinya berjalan masuk ke dalam bumi, tetapi dia tertahan, ya, lock, jadi terkunci, gitu ya. Itu digambarkan oleh data GPS di paper kami di sebelah selatan Jawa terjadi slip defisit yang warna merah itu, sebenarnya itu area locking. Artinya di situ energi sedang dikumpulkan, begitu ya. Kalau ratusan tahun tidak lepas, nah energinya kan sudah tinggi sekali. Begitu lepas di dalam simulasi kami, pemodelan kami, itu kalau pecah. Prof, apa sih pemicu energi itu akhirnya lepas secara bersamaan hingga bisa mengakibatkan tsunami 20 meter? Ya, pemicunya ini secara teori sebenarnya panas yang ada di dalam bumi. Ya, gempa itu sumber utamanya panas yang ada di dalam bumi. Karena dalam bumi kita itu panas sekali, maka lempeng bumi itu mengalami yang disebut konveksi mantel. Dia bergerak, ya, tidak statik, bergerak. Kalau tumbukan, kalau terjadi locking, terkunci tadi, kalau terus didorong lama-lama kan lepas. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Ya, Prof. Ilik, barangkali pertanyaan awam ini, jika memang disebutkan ini bukan prediksi, tapi bisa tidak kira-kira atau direka-reka kapan ini terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Baik, yang bisa diketahui bukan persisnya kapan, tetapi periode ulang. Itu bisa diketahui dari hasil studi misalnya yang sudah dilaporkan tahun kemarin oleh rekan dari LIPI, tim Pak Eko Yulianto, juga peneliti dari luar negeri, berdasarkan data paleo tsunami, itu periode ulang gempa besar di selatan Jawa kira-kira 500 tahun, begitu ya. Jadi dengan mengetahui potensi itu, kapan kita nggak tahu, karena yang terjadi terakhir magnitudo 9 itu kita kan belum punya catatan, ya, karena seismometer alat pencatat gempa itu baru dikembangkan awal tahun 1900. Lah kalau kejadiannya tahun 1600 misalnya, 1700, belum ada itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ilik telah bergabung bersama kami dan men-share informasinya. Dan pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus bocah tewas di tangan orang tuanya di Lebak, Banten. Ternyata pelaku membunuh buah hatinya hanya karena kesal saat belajar online. Pasangan suami istri IS 27 tahun dan LH 26 tahun yang menjadi tersangka pembunuhan anak kandung menjalani rekonstruksi di Polres Lebak, Banten. Dalam rekonstruksi terungkap tersangka LH menganiaya anaknya Kaisa Safiah 8 tahun karena kesal saat belajar online. Kekesalan tersangka LH memuncak karena menganggap Kaisa tidak secerdas saudara kembarnya dalam mengerjakan PR sekolah. Kaisa dipukul berkali-kali oleh ibunya hingga meninggal dunia. Tersangka IS yang sebelumnya keluar rumah untuk memfotokopi hasil ujian anaknya terkejut mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. Dalam rekonstruksi ini terdapat 13 adegan yang memperlihatkan jika pelaku penganiayaan adalah ibu korban. Sementara ayah korban, tersangka IS, berperan membantu menghilangkan jejak agar istrinya tidak ditangkap polisi. Berawal kejadian ini dari temuan mayat di Kampung Cijaku di sebuah tempat pemakaman umum, sehingga kami olah TKP dan menemukan bukti-bukti dan mengarah kepada kedua pelaku ini. Dari proses penyidikan kami mendapatkan informasi bahwa salah satu keluarga pelaku yang di alamat Cijaku ini sempat bilang bahwa korban ini atau almarhum ini hilang. Nah, dari situlah kami melakukan lidik dan ditambah kami juga menemukan adanya salah satu warga yang menyampaikan bahwa pada pukul 6 sore tanggal 26 Agustus tersebut sempat dipinjam alat cangkul ke warga ya Pak ya? Kepada warga yang di dekat area TPU. Pada saat mendapatkan informasi kami langsung mengarah, kebetulan kedua pelaku ini setelah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dia sempat pindah
pindah ke alamat kurang lebih daerah Jakarta Barat. Dari hasil rekon kita sudah ada, tadi bersama-sama kita saksikan ada 13 adegan. Dari 13 adegan tersebut kita melihat pada poin adegan ke-6 bahwa si kedua pelaku ini awal mulanya dia sedang mengajarkan anak di siang hari, sedang sekolah online. Pada saat itu anaknya ini kurang paham dan memang kami temukan fakta bukti baru di handphonenya pelaku. Memang pelaku ini sering melakukan penganiayaan sebelumnya. Kedua tersangka dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak serta pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kasus orang tua menganiaya anak kerap terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Malang, Jawa Timur. Seorang ibu tega menganiaya anak hanya karena tidak paham dengan pelajaran matematika. Seorang ibu di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menganiaya anaknya menggunakan selang. Kejadian ini berlangsung saat sang ibu mengajari anaknya yang masih berusia 8 tahun pelajaran matematika. Sang ibu emosi ketika anaknya kesulitan memahami tugas sekolah yang diberikan. Kejadian ini kemudian direkam seorang warga dan viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki kasus ini. Polisi kemudian memediasi kasus ini dengan keluarga termasuk memberikan pendampingan terhadap anak. Video seorang anak yang dianiaya ibu tiri hanya karena tidak bisa membuat pekerjaan rumah viral di media sosial. Akibat kejadian tersebut, bocah korban penganiayaan oleh ibu tiri di Simalungun, Sumatera Utara sempat trauma tidak mau masuk sekolah. Meski sudah dipulangkan ke rumah neneknya, korban diduga masih trauma akibat peristiwa yang sempat viral di media sosial itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Simalungun dan dikenakan pasal 44 tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Bocah perempuan ini ditemukan warga Kelurahan Mentawa Baru Hilir Sampit dalam kondisi penuh luka di sekujur tubuh hingga wajah. Warga pun segera memberikan pertolongan kepada bocah tersebut yang diduga dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Penyiksaan keji tersebut dilakukan ibu korban bersama kekasihnya. Korban kerap dianiaya hingga tulang tangan kirinya patah. Kedua pelaku penyiksaan kini telah ditangkap polisi. Berdasarkan hasil tes urin, kedua tersangka positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Keduanya kerap menggunakan barang haram ini bersama-sama sehingga emosi mereka tidak terkontrol. Kini kedua tersangka mendekam di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari ditemukan tewas dengan sejumlah luka tikaman di Rusunawa, Kampung Lete, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sementara terduga pelaku kini identitasnya sudah dikantongi polisi dan masih dalam pengejaran polisi. Keluarga korban histeris saat menemukan David tewas bersimbah darah di kamarnya di Rusunawa, Kampung Lete, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pada tubuh pemuda ini ditemukan 5 luka tusuk. Sebelumnya David yang tengah sakit didatangi pelaku yang cemburu melihat istrinya berduaan dengan korban. Pelaku yang sudah gelap mata kemudian menganiaya pria ini dengan pisau dapur. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahwa korban dalam keadaan sakit di kamarnya tiba-tiba didatangi oleh pelaku. Terus, jadi untuk kronologisnya masih dalam Ada luka tusukan ditemukan? Luka ada sekitar kurang lebih 5 tusukan. Diduga pelaku geram karena korban nekat menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Kata orang pacaran. Dengan pelaku? Dengkebu dengan wanita itu, dengkebu dengan pelaku hubungannya apa? Suami istri. Suami istri. Oh, dengkebu dengan terduga pelaku ini masih suami istri? Katanya, tapi kata orang ini sudah cerai itu, Ji. Cerai berapa lama?
Tapi dia sudah bisa secara hukum atau bagaimana? Nggak tahu, kami juga kurang tahu Kak itu kalau soal itu. Untuk keperluan penyelidikan, polisi mengamankan istri terduga pelaku di Mapolsek Mariso untuk dimintai keterangan. Polisi juga memburu pelaku penusukan yang melarikan diri usai kejadian. Seorang TKI ditangkap tim Bea dan Cukai saat tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, pelaku membawa 3 kg sabu dari Malaysia yang disembunyikan dalam peralatan listrik. Petugas Bea dan Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu oleh seorang tenaga kerja Indonesia bernama Budi Hartono, 39 tahun asal Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku kedapatan membawa sabu seberat 3 kg dari Malaysia saat mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, tanggal 22 September 2020. Sabu disembunyikan pelaku di dalam 29 stop kontak saklar lampu. Pelaku mengaku dijanjikan upah 30 juta rupiah dari seseorang di Malaysia. Rencananya, sabu senilai lebih dari 3 miliar rupiah ini akan dikirimkan ke Madura. Ternyata memang dari X-ray barang bawaannya ada indikasi barang yang disembunyikan. Dari barangnya pun kira-kira agak aneh kan gitu, membawa stop kontak yang agak banyak dari Malaysia, di sini udah banyak. Dari X-ray sudah nampak itu bahwa itu ada barang lain yang disembunyikan sana. Kemudian kita dalami dan kita buka, dan ternyata memang kemudian kita lakukan tes narkotes positif. Lalu kemudian kita uji ke laboratorium Bea Cukai dan memang hasilnya positif sabu-sabu. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang Narkotika serta Kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Ustadz Abdul Somad dikawal ketat saat berceramah di Bandar Lampung. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi.